Jejak digital elit PDIP dengan Mardhani Maming dan Harun Masiku terungkap. Tak bisa mengelak, KPK seret nama Hasto. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk kasus suap komisioner KPU yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Ini undangan yang diberikan ke saya sifatnya rahasia. Tadi saya tanya pada penyidik, kalau teman-teman pers bagaimana? Nanti pihak KPK yang akan memberikan keterangan. Jadi memang itu ada barang bukti elektronik ya yang kemudian ditemukan oleh KPK dan kemudian tentu kan ada isinya. Nah itulah yang kemudian isinya dikonfirmasi. Lain gitu ya Mas? Ya percakapan tentunya lebih fokus ke antar para tersangka ini dengan pihak-pihak lain. Belakangan ini kita mendengar kasus korupsi yang dilakukan oleh PDIP begitu merajalela. Dari bulan ke bulan selalu ada kasus-kasus baru. Dan ini menjadi pertanyaan saya. Mardhani Maming dan Harun Masiku, dua kader PDIP ini menjadi buronan KPK. Apakah ini yang disebut dengan prestasi? Ya, ini satu ledekan ya, tapi peristiwa betul-betul terjadi karena Mardhani Maming ini diburu sama KPK, nggak ditemukan di apartemennya dan akhirnya menjadi DPO. Apakah PDIP benar-benar melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kader-kadernya melakukan tindakan korupsi? Seluruh staf sekretariat memang berada di bawah tanggung sekjen dan sebagainya. Kalau informasi itu benar, maka yang bersangkutan itu salah satu adalah kader PDI Perjuangan, dan sebagai kader PDI Perjuangan dia tidak seharusnya menjalankan garis-garis kebijakan di partai, termasuk untuk juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga saya perlu melakukan penegasan bahwa sebagai sekjen saya bertanggung jawab dalam membina seluruh staf, seluruh anggota, seluruh kader partai, karena itu memang merupakan tugas yang dilakukan oleh ADR. Dari beberapa berita yang coba kami telusuri, kami menemukan sebuah berita dari cnnindonesia.com. Judulnya, PDIP tolak hukuman mati koruptor. 2. Kita harus rawat kehidupan. Selain dimiskinkan dan penjara seumur hidup, Hasto menyampaikan bahwa banyak cara untuk mencegah seseorang melakukan korupsi. Pencabutan hak politik koruptor, kata dia, juga cara lain untuk menciptakan efek jerak. Tetapi ketika sebuah langkah-langkah yang sifatnya shock terapi untuk dilakukan itu tentu saja memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, ujar Hasto. Salah satu netizen mengatakan Hasto itu suruh cariin saja itu dua orang itu, Mardhani Maming dan Harun Masiku. Kalau dia bisa menemukan itu, itu saya kira menjadi prestasi. Ini kata panggil saja UU. Akhirnya semuanya ini kembali memukul balik PDIP. Memang tragis pemirsa. Jadi kalau orang nggak berprestasi terus menyoroti orang yang berprestasi dan dia tidak bisa menyebutnya prestasinya itu apa, gitu ya, seperti yang dikemukakan oleh Hasto Kristianto, itu apa yang disebut prestasi itu apa? Apa menjadi buronan itu prestasi? Ya saya bilang, udah sekarang mah hukum mati aja. Yang korupsi dihukum mati, hukum seberat-beratnya. Insya Allah, kader PDIP atau kader partai-partai lain pasti akan berpikir sekali, dua kali, bahkan ribuan kali. Uang suap dari Harun Masiku rupanya sempat dilaporkan ke Hasto. Dilansir dari Jakarta Kompas.com, terdakwa penyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, mengaku pernah menerima uang sebesar 850 juta rupiah dari ex-caleg PDIP Harun Masiku.
Penerimaan uang yang belakangan diketahui untuk menyuap Wahyu tersebut pun sempat ia laporkan ke atasannya Sekretaris PDIP Hasto Kristianto. Hal tersebut terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Salah seorang jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan pada aplikasi WhatsApp antara Saiful dengan Hasto terkait uang dari Harun. Kemudian melaporkan izin lapor Mas hari ini Pak Harun geser 850 ini maksudnya apa? Tanya jaksa kepada Saiful yang bersaksi dalam kasus suap Wahyu sebagai terdakwa. Saiful melaporkan uang dari Harun karena Hasto mengetahui Saiful beberapa kali meminta uang operasional ke Harun. Karena beberapa kali Saiful meminta uang ke Harun, Hasto disebut sempat menegurnya dan meminta agar segala permintaan uang dari Harun dilaporkan kepada Hasto. Saya sempat ditegur Pak Hasto karena saya minta dana operasional ke Pak Harun. Kemudian karena peristiwa itu ya saya akhirnya kalau setiap peristiwa saya laporkan, jawab Saiful. Ia melanjutkan Hasto hanya menjawab oke sip atas laporan penerimaan uang dari Harun Masiku tersebut. Saiful mengaku tak begitu memahami apa maksud dari jawaban itu. Apakah Hasto benar-benar memberikan atensi atau hanya dianggap informasi sambil lalu saja? Nggak tahu pemahaman beliau. Tapi kalau dibalas oke sip belum tentu di follow up, kata Saiful. Diketahui berdasarkan keterangan Hasto di dalam sidang sebelumnya, percakapan antara Saiful dengan Hasto juga dibuka. Hasto saat itu mengaku lupa dengan percakapannya dengan Saiful, meskipun ia membalasnya dengan kalimat oke sip. Sehingga ketika ada WA dari saudara terdakwa, saya hanya menjawab oke sip. Artinya saya membaca, tapi saya tidak menaruh atensi terkait hal tersebut, jawab Hasto. Hasto sendiri mengaku tidak tahu menahu uang yang diterima anak buahnya itu adalah uang menyuap Wahyu DKK. Dalam surat dakwaan diketahui bahwa 3 hari setelah percakapan itu, Harun meminta Saiful mengambil uang 850 juta rupiah dari seorang bernama Patrick Gerat Maswoko. Uang itu kemudian dibagi-bagi kepada Doni Tri Istiqomah, Agutiani Tio Fridelina, dan ditukarkan ke pecahan dolar Singapura untuk nantinya diberikan ke Wahyu. Saiful sendiri didakwa menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di dalam kasus suap pergantian antar waktu DPR RI. Saiful yang saat itu merupakan salah satu staf Hasto secara bertahap menyerahkan uang suap dari Harun kepada Wahyu dan anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina. Uang yang diserahkan Saiful itu terdiri dari 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura yang jumlahnya setara dengan 600 juta rupiah. Adapun uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu Partai PDIP dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Ini respon PDIP soal Mardhani Maming ditetapkan tersangka. Dilansir dari Jakarta, berita1.com, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto belum mau berkomentar lebih lanjut soal penetapan tersangka oleh KPK terhadap salah satu kadernya yakni Mardhani Maming. Dia menjelaskan pihaknya perlu mempelajari penetapan tersangka terhadap Mardhani terlebih dahulu. Sebagai informasi, Mardhani Maming yang juga adalah bendahara umum pengurus besar Nahdlatul Ulama itu dicegah berpergian luar negeri karena menyandang status sebagai tersangka oleh KPK. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena memang masih perlu untuk mempelajari secara mendetak terhadap persoalan tersebut yang dilakukan oleh tim hukum kami, kata Hasto. Dikatakan Hasto, PDIP belum memperoleh informasi resmi soal kasus hukum yang menyeret Mardhani Maming. Dia mengaku baru mendapatkan informasi soal polemik Mardhani Maming melalui pemberitaan di media. Hanya saja Hasto menegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri selalu berpesan pada para kader yang mengemban suatu jabatan publik agar menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ibu Ketua Umum mengingatkan agar setiap kader partai itu pada tanggung jawabnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, ucap Hasto. Sebagai informasi, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Mardhani Maming. Imigrasi menyebut pencegahan ke luar negeri terhadap Mardhani Maming dalam statusnya sebagai tersangka terkait perkara yang sedang diusut KPK. Dicegah sebagai tersangka, kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh dalam keterangannya.
Ahmad tak dapat menjelaskan lebih jauh mengenai perkara yang membuat Mardani menyandang status tersangka. Hal itu merupakan kewenangan KPK. Diketahui Mardani Maming pernah diperiksa tim penyelidik selama sekitar 12 jam. Pemeriksaan tersebut terkait kasus baru yang sedang ditangani KPK.